Dan saya yakin kalau kalian tidak terangkan ini, pasti si tukang rak atau tukang las itu akan bilang jari-jarinya seperti ini. Nah, karena banyak sekali permintaan dari kalian yang menginginkan saya untuk mereview rak di galeri saya, hari ini saya akan ngejawab semua pertanyaan kalian. Mungkin saya akan nge-review mulai dari raknya dulu ya. Jadi kenapa kok saya buat 1, 2, 3, 4 shaft yang mungkin kalau kalian perhatikan di video-video saya tuh selalu ngebuat 5 shaft. Tapi kenapa kok di galeri ini hanya 4 shaft? Yang pertama kita akan cek ukurannya, jadi total tinggi ya, total tinggi dari rak ini. Itu adalah 176. Nah, kenapa kok tidak genap 175? Nanti akan saya jelaskan. Terus kemudian untuk lebarnya, jadi ini ada 3 rak. Kalau kalian lihat, saya hanya akan mereview 1 rak aja karena ketiga rak ini punya ukuran yang sama. Untuk lebarnya 90 dan dia memiliki 4 shaft. Oh ya, terus saya kasih tahu juga trik ya supaya kalau kalian bikin rak, itu raknya kuat. Biasanya nih kalau orang bikin jari-jari, jadi jari-jari itu adalah selain ini satu plong, dia biasanya bikin jari-jari di tengah nih. Kalau saya melintang, memanjang. Tapi banyak orang itu bikin jari-jarinya itu gini. Apa ya namanya ya? Gini. Tapi kalau saya bikin gini. Sebenarnya gini logikanya, kalau kalian bikin jari-jarinya begini, mungkin kalian kasih 3 nih ya. Ini sini, terus kalian kasih 2 nih jarinya di sini dengan di sini. Itu sebenarnya menurut saya tidak membantu menopang berat. Karena akuarium ini mungkin kalau saya bikin 30 cm ke sana, tapi kalau kalian bikin lebih panjang 40 cm, itu bisa patah. Kalau kalian tidak menggunakan triplek. Tapi fungsinya kalau saya kasih jari-jari itu di tengah, ini untuk meringankan beban si akuarium. Karena dia di tengahnya itu juga ditopang. Terus yang kedua adalah untuk si kekuatan rak. Logikanya kalau kalian bikin jari-jarinya ke sana, yang menopang berat ya udah hanya si kakinya rak ini aja plus ini. Jadi dia bisa ada kemungkinan melengkung. Kalau kalian bikin raknya ini sangat panjang, melengkung itu dia akan begini nanti. Set. Tapi kalau kalian bikin jari-jarinya itu di sana, itu akan dibantu berat penopang berat dari akuarium ini itu ke sini, sisi yang sini. Jadi sisi sini itu mampu menopang seluruh berat sehingga kita nggak kayak pakai hanya dua tiang aja, 2 tiang di sini dan di belakang, tapi kita menggunakan 3 tiang. Nah, itu adalah kunci kenapa kok harus jari-jarinya itu memanjang. Dan saya yakin kalau kalian tidak terangkan ini, pasti si tukang rak atau tukang las itu akan bilang jari-jarinya seperti ini. Tapi ya balik lagi bebas ya, itu pilihan dari kalian. Dan berikutnya saya akan review ukuran akuariumnya nih, yang banyak ditanyakan ya. Jadi yang jelas untuk panjangnya itu adalah 30 cm. Untuk lebarnya, ini saya buat ganjil kelihatannya, 16 cm. Untuk tingginya 20 cm. Nah, untuk ketinggian 20 cm, ini juga mungkin kalian yang ada di Jakarta, di Solo mungkin, pokoknya di daerah-daerah yang panas seperti Surabaya juga, mungkin kalian akan aneh nih, ngeliat kok tanknya pendek-pendek. Nah, karena di Salatiga itu udaranya dingin, saya menggunakan tank yang pendek untuk ngebuat air lebih hangat. Karena kalau ketinggian air itu semakin tinggi atau volume air semakin banyak, air akan cenderung lebih dingin nantinya. Itulah kenapa saya pakai akuarium yang tidak tinggi. Terus ini saya isi 1, 2, 3, 4, 5, berarti kalau dikali 4 dia ada 20 akuarium ya. Nah, mungkin kuncinya di sini. Kenapa kok saya hanya kasih 4 shaft ya? Karena ini galeri, jadi kita pakai kaki ini tinggi. Dia jarak ke shaft pertama adalah 33 cm. Tapi untuk sampai di sini dia 36 cm. Supaya orang yang melihat itu nggak sampai begini. Nah, makanya terus kan kalau di sini kan kita masih bisa lihat nih. Terus juga jarak ini, oh ya saya mungkin butuh ukur ini, banyak orang yang tanya. Saya kasih jarak sekitar 11 cm untuk tangan. 11 cm ya. Terus kemudian untuk, oh ya spek raknya tadi saya lupa. Ketebalan, ini saya pakai besi holo persegi, ukuran 3 cm x 3 cm, dengan ketebalan dengan ketebalan 1,5 mm. Ya, jadi ini kalau kita ketok, dia terdengar suaranya itu tebel. Karena kalau yang tipis itu beda, dia lebih terdengar kayak kopong. Untuk spek akuarium, saya menggunakan
riben. Riben itu kaca yang hitamnya untuk bawah dan belakang. Kenapa saya menggunakan kaca riben untuk bawah dan belakang? Itu untuk ngebuat warna ikan kita itu lebih solid. Jadi kalau misalkan dia berwarna merah, dia akan semakin merah tua, berwarna biru juga semakin biru tua. Tapi ada kelemahannya nih, pengalaman saya nih ya, saya punya HB Yellow Glaze Bailey, itu kalau dikasih tank yang bawahnya itu hitam, dia akan terlihat kotor. Begitu juga dengan HB White ya, HB White itu juga bisa keluar bercak hitam di ekornya. Tapi kembali lagi itu tidak mempengaruhi kualitas, karena ketika kita pindahkan ke akuarium yang lebih terang, dia akan kembali menjadi terang. Jadi itu hanya sebuah penyesuaian diri aja. Terus saya juga tidak menggunakan styrofoam, tapi saya menggunakan karpet di sini. Karena saya paling gak suka styrofoam, itu gampang lepas ya, gampang cuil juga. Terus untuk spek akuariumnya, saya menggunakan tebal 5 mili, ini standar. Saya tidak menggunakan sabuk, jadi polosan aja kayak gini, tapi yang jelas saya akan kasih sekitar 4 cm untuk jeda ke permukaan akuarium. Cuma mungkin ini kalau kalian bisa kasih jedanya 5 cm itu lebih aman. Jadi ikan tidak lompat. Ini walaupun 4 cm masih ada resiko ikan lompat. Oh ya, saya punya satu tips lagi ketika kalian ngebuat rak nih ya, ketika nanti kita hitung hanya ukuran plongnya aja. Plong itu artinya dalamnya. Dia punya dalam 83 cm. Itu jangan kalian bikin tanknya ini tuh ngepres. Jadi jangan dibikin press, tapi kasihlah jeda sekitar 1 cm antar tanknya. Ini untuk memudahkan kalian ketika kalian mau ngangkat nih, saya kasih contoh. Jadi ketika kalian mau ngangkat, ini cukup didorong sedikit, tarik ke depan, dan ini dia punya jeda yang longgar. Nah, nanti ketika kalian mau masukin itu juga gampang. Ini terjadi di rak pertama saya, jadi saya tuh bikin nggak mikir waktu itu, langsung saya bikin press. Ada sih jeda dari satu ini, itu jedanya hanya 1 cm. Jadi artinya kalau dia di sini udah longgar, yang ini pasti mepet semua. Dan itu kita kesulitan untuk mengeluarkan yang tengahnya nanti. Oh iya, untuk harganya. Jadi mungkin kita akan masuk ke harga rak dulu nih. Saya pesen 3 ini, itu mendapat harga 2 juta. Tapi karena waktu itu ada kecacatan ya, karena kita sudah perjanjian di depan bahwa catnya bagus, tidak ada yang lecet, tidak mudah mengelupas, tapi ternyata begitu diantar ke sini catnya mudah ngelupas, dan akhirnya dari si pembuat itu memberi potongan harga. Saya hanya ngebayar 1,8 juta untuk 3 rak. Tolong jangan disamakan karena setiap daerah berbeda, jadi kalau saya dapat murah ya mungkin karena di Salatiga itu murah. Terus kemudian untuk akuarium, ini juga saya dapat harga yang menurut saya murah. Saya pesan untuk 3 set rak ini, total ada 60 akuarium. Per piece-nya itu dihitung seharga 25.000 dengan kaca baru, riben bawah dan riben belakang. Dan kalau kita lihat pembuatannya sih sedikit kurang rapi kalau menurut saya, karena ada kotor-kotor lem ini, tapi nanti bisa kita bersihkan. Tapi kalau saya pegang dalamnya, ini lemnya tebel. Jadi yang paling penting kalau kalian pengen akuarium itu nggak ribet. Nggak ribet tuh maksudnya sedikit-sedikit bocor, atau mungkin baru aja jadi terus kalian tes, mungkin dari 60 tank ada berapa biji yang bocor. Ya mintalah ke pembuat, jangan pelit-pelit sama lemnya. Ini nanti pengaruh banget. Saya rasa sampai di situ dulu. Nanti kalau ada perkembangan nih, ini sebenarnya sudah jadi sih, tapi masih proses, ada yang belum jadi di atas. Nanti kalau sudah jadi, saya akan review untuk aliran aeratornya, terus kemudian untuk mesin apa yang saya gunakan, total biayanya juga berapa, terus mungkin cara merangkainya, walaupun sederhana nanti akan saya jelaskan. Dan terakhir saya mungkin akan mereview tentang tampungan air di atasnya. Kalau masih ada pertanyaan Kalau masih ada pertanyaan tentang rak di galeri saya, silakan kalian tinggalkan komentar di bawah dan saya akan membuat video khususnya. Maju terus, Indonesia!